Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Anissa. My number absent is 35. This time we will discuss the matter about requirement for a good assessment tool. The requirement for good assessment tool in the requirement for a good assessment tool there are 3 points. Poin pertama, practicality. Poin kedua, reliability. Dan poin yang ketiga, validity. Dalam bagian practicality terdapat easy in administration, easy in scoring, and easy in interpretation. Di dalam reliability terdapat split help method, test retest, dan parallel method. Sedangkan yang di validity terdapat contract validity, constructor validity. Oke. Practicality atau dapat kita katakan sebagai praktis apabila alat ukur itu murah dan terjangkau serta mudah untuk diaplikasikan atau digunakan. In practicality divided into 3 poin. Yang poin pertama, easy in administration. Alat ukur yang diberikan kepada siswa itu harus mudah, serta petunjuk yang jelas. Yang dimaksud petunjuk yang jelas yang bagaimana kerja alatnya, bagaimana cara menggunakannya, dan lain yang menyangkut cara kerja alat tersebut. Yang kedua ada easy in scoring, is one point of practicality. Easy in scoring jadi mudah untuk dinilai, seperti mengkoreksi nilai sebuah tugas yang diberikan. Hasil nilai tidak akan berbeda atau berubah walau diperiksa oleh yang berbeda maupun waktu yang berbeda. Yang ketiga ada easy in interpretation, is the point of practicality that is easy to interpret. Easy in interpretation adalah poin dari practicality yang mudah diinterpretasi atau interpretasikan, mana alat ukur itu harus mudah untuk digunakan. Pembahasan kedua ada reliability. Reliability is a test that shows quantity of stability. Reliability atau reliabilitas adalah suatu tes yang menunjukkan ketetapan konsistensi atau stabilitas hasil dari ukur yang telah dilakukan pada sebuah objek yang secara berulang-ulang dan menghasilkan nilai yang sama. In reliability, there are 3 parts. Yang pertama, split atau help method. Part yang kedua, test retest. Dan yang ketiga, parallel method. Split help method adalah metode belah dua di mana pemeriksa tidak hanya satu kali cara menentukan reliabilitas yang pelaksanaannya seseorang melakukan tesnya hanya satu kali kepada sejumlah peserta sehingga tidak berpengaruh pada tes sebelumnya. Tes yang kedua, test retest, ini merupakan metode ulang atau pengulangan. Dalam hal ini, tes yang diberikan sama secara 2 kali kepada sejumlah subjek yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi, retest ini pengetes melakukan atau memberikan tes kepada subjek
2 kali dalam waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, and the last point in reliability is parallel method. Di metode paralel ini, bentuk ini digunakan untuk memperkirakan reliabilitas dari semua tipe tes, tapi koefisiensi yang dihasilkan hanya menggambarkan ekuivalen antara kedua instrumen. Dan yang ketiga ada validity. Validity atau validitas is a measuring tool so that what is being measured in is really the variable that is examined by the express. Of these validities are two parts. Part yang pertama, contact validity, dan yang kedua, contractual validity. Validity atau validitas merupakan suatu alat ukur yang menunjukkan bahwa yang diukur benar-benar variabel yang diteliti oleh peneliti atau digunakan. Jadi, dari validity ini terdapat 2 poin. Yang poin pertama, contract validity atau validitas isi ini dilihat dari alat ukur itu sendiri berdasarkan materi yang disampaikan dalam pengajaran atau yang dikuasai oleh siswa. Yang kedua, contractual validity atau validitas konstruktur atau bagian paling penting. Validitas konsekuensi merupakan bagian yang tersusun dari prosedur atau struktur. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.